Firman Tuhan hari ke-134 tahun 2024, Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Perikop, Yesus dengan Nikodemus, manusia harus dilahirkan kembali secara rohani sebagai menjadi umat Allah. Jesus, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Dalam ayat intinya adalah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah ayat intinya. Nah, sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita setback dulu ke belakang ya. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yaitu pada waktu pesta kawin di kota Kana. Pada pertama kalinya Yesus membuat suatu keajaiban dengan adanya kekurangan anggur ya dalam pesta perkawinan tersebut. Nah, sehingga Yesus mengubah air menjadi anggur yang berkualitas tinggi sehingga bisa mencukupi pesta yang dilaksanakan tersebut pada perkawinan itu. Nah, kemudian Yesus masuk ke rumah ibadah ke Yerusalem. Yesus sangat marah. Kenapa? Karena melihat bait Allah dipakai untuk tempat pasar seperti dagang sapi, kambing, tukar-menukar uang, sampai Yesus menggulingkan semua peralatan-peralatan yang ada di bait suci tersebut. Kemudian Yesus mengatakan, "Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berdagang." Itulah kata-kata Yesus. Nah, kemudian penguasa Yahudi menantang, "Coba buat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti ini." Jadi dengan ditunggangkannya semua yang ada di bait suci itu, baik itu tempat merpati, sapi, kambing, tukar-menukar uang di meja, ditungkir balikan. Nah, mereka minta, coba tunjukkan keajaiban, katanya kan, sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti itu. Ini ditantang oleh kaum Yahudi ya. Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah ibadah ini dalam 3 hari, dan aku membangunnya kembali." Mereka ini filosofis, tapi mereka tidak mengerti. Lantas Yahudi mengatakan, 40 tahun ya, kami butuh waktu untuk membangun rumah ibadah ini, dan engkau mau membangunnya kembali 3 hari. Ini tanda tanya bagi Yahudi. Dan ternyata Yesuslah rumah ibadah itu yang sebenarnya. Tapi kaum Yahudi tidak tahu. Yang dikatakan oleh Yesus itu, dalam 3 hari kalian runtuhkan dan
saya bangun kembali hari yang ketiga. Sebenarnya itu adalah gambaran bahwa kalian akan membunuh aku, tapi aku akan bangkit kembali. Itu kira-kira. Cuman orang Yahudi tidak mengerti ya. Nah kemudian kita masuk dalam perikop ini. Dan pada waktu itu Yesus berada di Yerusalem. Dia mengenal semua orang-orang ya. Dan Yesus mengenal benar hati orang-orang yang ada di situ, walaupun mereka tidak mengenal Yesus. Nah, kemudian masuklah kita dalam perikop pasal 3. Yesus dengan Nikodemus. Nah, jadi pada saat itu ada seorang tokoh agama ya. Tokoh agama tersebut yang bernama Nikodemus. Jadi pada suatu malam ya, Nikodemus datang kepada Yesus dan dia berkata, "Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah, sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat." Nah, ini. Jadi keajaiban itu tadi adalah pertama air menjadi anggur. Nah kemudian dia berani membalikkan semua dagangan-dagangan yang ada di rumah ibadah tersebut. Dan kaum Yahudi tercengang ya semua. Dan itu tidak ada yang bisa melarang karena dia sudah mengatakan jangan pakai rumah Bapakku menjadi tempat berdagang. Nah, jadi dengan melihat keajaiban itu dibuat oleh Tuhan Yesus, maka Nikodemus datang malam-malam ke rumahnya Yesus. Siapa orang ini? Kira-kira begitu. Maka dia bertanya, "Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah, sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat." Gak ada yang siapa yang berani membuang kambing apa semua itu dari bait suci, gak ada yang berani. Ya. Tapi dengan kuasa Allah, Yesus melakukan itu. Kemudian Yesus menjawab, ya, "Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali." Wah, ini ada persoalan yang baru nih, bahwa tidak seorang pun katanya yang masuk ya atau menjadi anggota umat Allah. Jadi ini baru mau menjadi anggota saja ya, kalau tidak dilahirkan kembali. Wah, Nikodemus ini kaget nih. Loh, masa orang dewasa dilahirkan kembali? Ini pertanyaan daripada Nikodemus. Yesus mengatakan, "Sungguh benar kataku ini, kalau orang tidak dilahirkan dan air dan dari Roh Allah, orang itu tidak dapat menjadi anggota jemaat Allah." Jadi Yesus mengatakan, "Sungguh benar kataku ini, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat Allah." Ini kata-kata Tuhan Yesus. Jadi katakan secara jasmani manusia dilahirkan orang tuanya, ya. Tapi jangan heran ya, aku mengatakan kepadamu, semua harus dilahirkan kembali ya, secara rohani. Nah, kemudian kalian tahu bahwa angin bertiup ya, kelihatan ya,
hasilnya. Artinya kita lihat bergoyang. Tapi tidak kelihatan wujudnya. Nah kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana itu terjadi? Tanya Nikodemus. Yesus mengatakan, engkau guru di Israel, masakan engkau tidak tahu? Nah, inilah pembicaraan daripada Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nah kemudian dari pembicaraan tersebut, sebagai pengarang buku ini adalah Yohanes mengatakan seperti ini. Dan Yesus mengatakan, percayalah, kata Yesus. Ya. Nah kemudian Yohanes, kami bicara hanya tentang apa yang kami tahu. Kami berikan kesaksian hanya tentang apa yang kami lihat. Tapi kalian tidak mau menerimanya. Nah, kalau tidak percaya, kata saya, menceritakan kepadamu mengenai hal-hal dari duniawi ini, bagaimana kalian dapat percaya kalau saya menceritakan padamu hal-hal mengenai surga? Nah, ini jadi Yohanes mengatakan seperti itu. Kemudian tak seorang pun pernah naik ke surga selain Dia yang turun ke dunia, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus. Nah, sama seperti Musa katanya, menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun, ya. Seperti juga Anak Manusia harus dinaikkan. Nah ini memang jadi ada kuasa Allah. Jadi tadi adalah merupakan dilahirkan 2 kali. Jadi tadi sudah jelas, kalau tidak, ya, Dia dilahirkan atau diinikan kembali dari air, ya, dan dari Roh Allah. Nah, maka Dia tidak berhak menjadi anggota jemaat, ya, tidak ada menjadi anggota jemaat Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah. Nah, jadi maksudnya dilahirkan dari air dan Roh Allah, itulah baptisan kudus. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis akan beroleh hidup dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi dilahirkan itu maksudnya bukan dilahirkan secara jasmani, tapi dilahirkan secara rohani, ya. Dibaptis yang sesuai dengan pesan Tuhan Yesus. Dan itulah baptisan kudus adalah sakramen yang pertama, ya, dalam Protestan. Nah kemudian perjamuan kudus adalah sakramen yang kedua. Karena dua-duanya sakramen terbus adalah penghapusan dosa. Artinya lepas dari dosa, tidak masuk dalam kungkungan dosa lagi. Setelah dibaptis, dia sudah berada di dalam dirinya adalah Roh Kudus, ya. Dan juga kalau kita perjamuan kudus adalah meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita bisa berdamai dengan sesama dan semua orang. Inilah gambaran yang diberikan tadi. Kalau sudah dilahirkan kedua kali baru berhak menjadi anggota jemaat Allah, anggota umat Allah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apa
yang kami tahu, katanya kami berikan kesaksian hanya tentang apa yang kami lihat tadi. Nah, ini kata-kata daripada Yohanes yang sudah mendapat pengarahan dari Tuhan Yesus. Jadi dalam kesaksiannya, karena dia sudah tahu persis kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Nah, maka inilah yang disampaikan kepada semua jemaat. Nah, kemudian dalam hal ini Nikodemus ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi dikatakan tak seorang pun pernah naik ke surga selain Dia yang turun ke dunia, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Turun ke dunia dan disalibkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ya, sebelum masuk kita dalam perikop yang sebenarnya, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih setia Allah kepada manusia, supaya beroleh hidup yang kekal, tapi bukan binasa. Dikirim Yesus Kristus. Karena Allah sudah melihat kekacauan-kekacauan di dunia ini sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia. Jadi mungkin tidak sama persis, tapi mungkin sudah menyerupai sebelum air bah datang. Ya. Itu manusia kacau semua, seenaknya, tidak ada aturan, semua bebas. Ya. Bahkan kalau melihat perempuan yang cantik, siapapun itu, kalau dia mau ambil. Nah itulah, maka keluar air bah sehingga Nuh hidup dengan perahunya. Nah sekarang pun karena kekacauan dunia, maka Tuhan mengirimkan Yesus Kristus lahir ke dunia. Nah, kemudian sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Inilah inti daripada perikop yang kita baca hari ini. Ya. Jadi begitu besar kasih setia Allah ya kepada dunia ini, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Maka Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi, karena sudah dunia kacau balau, tidak menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Tapi ya tadi dikatakan dia mengenal dunia, tapi dunia tidak mengenal dia, bagi orang yang masih pembangkang. Ya. Maka kepada orang Yahudi dikatakan, hei kamu keturunan ular, karena mereka pembangkang semua. Ya. Bahkan sampai saat ini pun di Yahudi masih belum percaya kalau Yesus Kristus itu sudah lahir, Mesias itu sudah datang. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, ya, di mana di sini ada surat ya dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 6. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Nah, ini kembali lagi. Jadi tadi sudah ada kasih Tuhan ya ke dunia ini diberikan anaknya. Sekarang bagaimana kelanjutan setelah Tuhan datang ke dunia supaya manusia bisa menyenangkan hati Allah. Jadi di sini ada dikatakan dalam surat kepada Ibrani, ini orang Ibrani ya, bahwa tetap mengasihi satu sama lain sebagai seorang Kristen yang bersaudara. Nah, kemudian siap memberikan tumpangan orang yang belum kita kenal. Nah ini, jadi ini memang sangat kasih yang sangat tulus ya.
memberikan tumpangan kepada orang yang tidak kita kenal. Karena ya, bila kita lakukan, kalau ini kita lakukan ya, mungkin salah satu di antara mereka ya yang kita tidak kenal ya, kita berikan tumpangan adalah malaikat. Nah, ini orang tua kami dulu menganjurkan kepada kami supaya kita harus rajin bertamu. Jangan pandang mulu kepada tamu, siapapun orangnya, bagaimana bentuknya, terima dia dengan baik. Karena di antara tamu itu ada mungkin malaikat yang kita jamu. Nah, kalau kita cuek dan angkuh kepada tamu, wah, itu memang berbahaya. Nah, inilah dikatakan. Nah, jadi memberikan kepada tumpangan kepada orang yang belum kita kenal ya, karena bila ini kita lakukan, mungkin salah satu tamu itu adalah malaikat. Nah, di sini kita harus mempunyai rasa empati. Kalau Stephen Covey mengatakan ini adalah habit yang ke-5. Seek the best to understand and then to be understood. Mengerti lebih dulu, baru dimengerti orang lain. Nah, kalau di sini kita harus empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi tamu yang kita jamu tersebut, ya, mungkin mereka dalam kesusahan atau entah bagaimana. Nah, kita harus empati. Nah, apalagi dalam kamus ya, ada 4 falsafah Batak yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. 1, parbahul-bahul nabulun. Ya. Artinya, dia mau berkorban demi orang lain. Ini contoh. Ibu-ibu orang Batak, ya, inang-inang ya, orang Batak, itu dia walaupun dia tidak makan, asal anaknya makan. Inilah pengorbanan daripada ibu-ibu orang Batak, ya. Parbahul-bahul nabulun. Dan ditanya kadang-kadang, dia sudah makan? Dia bilang sudah, padahal belum. Karena untuk memberikan anaknya supaya tidak khawatir, tidak makan. Nah, ini parbahul nabulun. Nah, yang kemudian yang kedua, ya, paramak naso baluno. Apa itu? Tidak pernah rumahnya tidak terbuka bagi orang lain. Selalu terbuka. Jadi bertamu. Jadi artinya, paramak artinya ama itu tikar. Jadi tikar yang tidak pernah digulung. Selalu ada terus, sehingga tamu-tamu datang. Itulah falsafah orang Batak yang kedua. Kemudian falsafah yang ketiga adalah partataring nasoramito. Apa artinya? Dia selalu tempat masaknya tidak pernah padam. Selalu ada api nyala di atas tungkunya untuk memasak segala masakan. Tidak pernah. Selalu ada. Siap sedia. Kemudian yang keempat adalah parsakalan nasohya mahiyang. Tempat mencincang dagingnya tidak pernah kering, selalu basah. Ya. Nah, 4 falsafah inilah yang dipenuhi, yang bisa menjawab apa yang dikatakan di sini tadi, memberikan tumpangan kepada orang yang belum kita kenal. Karena bila kita lakukan, mungkin di antara satu jadi malaikat. Jadi orang Batak sebenarnya kalau mengerti dalam berjamu, mengerti falsafah ini sudah masuk. Jadi semua orang Batak apabila paham dengan falsafah ini sudah masuk dalam istilah Ibrani tersebut ya, dalam surat Ibrani tersebut ya. Dalam surat Ibrani tadi katakan bacaan pagi ini ya, pasal 13 ayat 1 sampai 6 ya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana menyenangkan hati Allah? Jadi kita sudah menyenangkan hati Allah kalau kita pakai parbahul-bahul nabulun,
paramak nasobalunon, partataring nasoramitop, parsakalan nasoheamayang. Ya, itu sudah diantisipasi oleh orang Batak mengenai ayat ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Nah, bacaan malam ini yaitu dalam buku Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 sampai dengan 6. Di sini doa di tanah pembuangan. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel sangat merindukan Tuhan. Ya. Mereka berkata, siang malam aku menangis, ya. Hanya air mata makananku, katanya. Sepanjang hari musuhku bertanya, di mana Allahmu? Wah, ini sangat sedih, ya. Nah, sekarang kita mau cuma melihat latar belakang pembuangan Babel. Itu salah siapa? Ya. Jadi jangan karena kau menderita kau salahkan Tuhan, tidak. Ini kesalahan daripada raja-raja Israel, ya. Nah, pada waktu itu Raja Zedekia, ya, waktu memerintah di Judea, ya. Jadi Tuhan sudah menyampaikan pesan kepada Yeremia. Zedekia, kau tidak akan kuat melawan Babel. Menyerahlah dan juga kepada rakyatnya supaya kau hidup. Wah, ditanggapi lain oleh Raja Zedekia. Wah, ini kurang ajar nih. Aku punya pasukan, kami kuat. Dah, udah. Akhirnya Yeremia malah dimasukkan ke penjara. Coba, ya, dimasukkan ke penjara. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, Tuhan marah. Kalau memang tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya sudah, biarkan. Mereka akan dihajar oleh Babel, katanya. Nah, itu sudah. Jadi awalnya sebenarnya sudah diperintahkan, tapi karena hati nurani tidak mendengar, ya. Coba kalau Raja Zedekia, oh iya, jadinya Tuhan, aku menyerah. Apapun saya serahkan kepadamu. Aman, tidak akan mati dia. Nah, tapi karena dia tidak mau menurut apa kata Tuhan, ya. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7, ya. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Disembelih anak-anaknya. Setelah dia dibawa ke Babel, ya. Dibawa ke Babel, diangkut ke Babel, anaknya disembelih di depan matanya. Coba. Kemudian dibutakan matanya. Matanya dicongkel kedua-duanya. Matanya Zedekia dicongkel, ya. Kemudian dirantai dia, dimasukin dalam penjara. Nah, ini. Jadi inilah yang tidak menurut kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan. Nah, kalau kita lihat Abraham, ya, bedanya. Abraham, kau pergi ke tempat yang tidak kusebutkan namanya, yang tidak diketahui, tapi dia pergi, mau, akhirnya berhasil. Tapi ini Zedekia, kamu jangan melawan Raja Babel, dia sangat kuat. Lebih baik kau menyerah dan juga rakyatmu, sehingga kamu akan diampuni, kamu tidak akan mati. Itu peringatan daripada Yeremia. Tapi ya nggak dituruti. Akhirnya ya udahlah, kata Tuhan, kalau memang begitu. Nah, ya, dalam Yeremia pasal yang ke-27 ayat 12, takluklah kepada Raja Babel, ya, dan rakyatnya, kamu akan hidup. Tuh, begitu tegas. Tuhan Allah sudah mengatakan, takluklah kepada Raja Babel dan rakyatnya, kamu akan hidup. Kenapa tidak mau mendengar? Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ya. Nah, maka, ya, karena Yeremia tidak menuruti itu tadi, ya,